Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Arimaineni, adalah dosen pengajar pada Poltekkes Kemenkes Palu, khususnya pada Prodi Sarjana Terapan Kebidanan sebagai dosen tetap di jurusan kebidanan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu persyaratan Serdos, yaitu berupa penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut sebagai PDD UKT-PT. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya awali dari kurikulum vitae saya. Ya, sebelumnya latar belakang pendidikan saya akan saya sedikit menjelaskan. Saya menempuh pendidikan diploma ketiga, yaitu diploma 3 kebidanan. Kemudian saya lanjutkan ke diploma 4 bidan pendidik. Selanjutnya pada jenjang S2, fokus peminatan pada KIA Kespro. Baik Bapak Ibu, dalam peningkatan kompetensi saya sebagai pengajar, ada beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti. Mulai dari pertama adalah pelatihan midwifery update pada tahun 2018, kemudian pelatihan penguji OSCE dan pelatihan pasien standar pada tahun 2019. Selanjutnya ada pelatihan preseptor mentor di tahun 2020 dan 2021. Kemudian ada workshop item development, yaitu sebagai penulis soal pada tahun 2020. Kemudian sebagai fasilitator atau pemateri pada pelatihan asuhan kebidanan komplementer yang terintegrasi budaya lokal, yaitu budaya suku Kaili di Sulawesi Tengah pada tahun 2018, serta beberapa kegiatan workshop pengembangan kapasitas dosen melalui publikasi online dan workshop kurikulum pendidikan kebidanan. Demikian Bapak Ibu, mungkin kurikulum vitae saya sebagai dosen pengajar dalam hal pengembangan kapasitas kompetensi saya sebagai seorang dosen. Pada Prodi Sarjana Terapan Kebidanan terkait beberapa pelatihan kompetensi yang pernah saya ikuti, olehnya di Prodi saya diberikan tugas sebagai pengajar dan ada beberapa mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampuh, diantaranya yang pertama adalah mata kuliah kebutuhan dasar manusia pada semester ganjil. Kemudian ada mata kuliah keterampilan dasar kebidanan pada semester genap. Ada mata kuliah askep neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, itu pada semester ganjil. Dan mata kuliah askep komunitas, itu penempatannya pada semester genap. Terkait dengan beberapa mata kuliah, khususnya mata kuliah yang sifatnya atau bunyinya adalah asuhan kebidanan, di setiap capaian pembelajaran itu ada pencapaian atau sub CPNK terkait dengan pendokumentasian asuhan kebidanan yang di dalam asuhan atau pendokumentasian kebidanan itu kita kenal dengan istilah SOAP. Olehnya saya sudah mencoba mengembangkan sebuah bahan ajar yang judulnya adalah dokumentasi asuhan kebidanan disesuaikan dengan kurikulum AIPKIN. Alhamdulillah buku tersebut telah diterbitkan oleh CV Eureka Media Aksara. Nah ini Bapak Ibu beberapa cover, contoh cover serta sertifikat terkait dengan bahan ajar yang telah saya kembangkan dan sudah dipublikasikan Bapak Ibu yang diterbitkan oleh CV Eureka Media Aksara. Dalam penyusunan bahan ajar ini saya berkolaborasi dengan salah satu dosen pengajar yang kebetulan juga beliau adalah dosen pengajar, dosen tetap di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, yaitu Ibu Dr. Anna Veronica Pon, beserta dengan dosen pengajar di Akademi Pendidikan Yayasan Akademi Kebidanan Pendidikan Yayasan Cendrawasih.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin saya akan mencoba memaparkan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampuh dan sementara saat ini sedang saya ampuh, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikut beberapa deskripsi dari mata kuliah tersebut. Mungkin saya awali dari rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah ini dengan kode BD 6 BD.6.304 terdiri dari 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. Di dalam RPS ini saya sudah coba mengembangkan terdiri dari beberapa CPL ya. Ada CPL pada aspek kognitif, kemudian CPL dari aspek afektif dan CPL pada aspek psikomotorik yang terdiri dari keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kemudian pada mata kuliah ini saya juga mengembangkan menjadi beberapa pertemuan, menjadi 16 kali pertemuan atau tatap muka, di mana untuk pertemuan pertama adalah bercerita atau menjelaskan tentang konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian pada pertemuan kedua adalah konsep adaptasi pada bayi baru lahir dan konsep rawat gabung. Untuk pertemuan ketiga adalah konsep pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pertemuan keempat adalah konsep asuhan kunjungan neonatus. Kemudian pertemuan kelima ada konsep kebutuhan fisik, psikologis, dan kesehatan dasar pada bayi baru lahir. Untuk pertemuan keenam, konsep kebutuhan fisik, psikologis, dan kesehatan dasar pada balita dan anak prasekolah. Untuk pertemuan ketujuh adalah konsep tumbuh kembang pada balita. Pertemuan ke-8 itu adalah UTS atau ujian tengah semester. Dalam pelaksanaan UTS saya melaksanakan dengan model daring atau online. Beberapa metode yang saya gunakan antara lain adalah penggunaan Google Form, Google Classroom, dan penggunaan media LMS. Pada prodi kami itu dikenal dengan istilah Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Kemudian pada pertemuan ke-9 ada penilaian pada bayi dan balita dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Pertemuan ke-10 menjelaskan konsep manajemen balita, manajemen terpadu balita muda, dan manajemen terpadu pada balita sakit atau MTBM dan MTBS. Kemudian pertemuan ke-11 itu ada asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan penyulit dan komplikasi. Pertemuan ke-12 itu adalah konsep rujukan pada kasus-kasus komplikasi pada neonatus, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah. Kemudian untuk pertemuan ke-13, 14, dan 15 adalah konsep tentang dokumentasi dan aplikasi penggunaan atau pelaksanaan dokumentasi asuhan kebidanan dengan metode SOAP. Dan pertemuan terakhir sama dengan penilaian, tetapi ini adalah penilaian ujian akhir semester dengan pelaksanaan atau model yang saya gunakan adalah sama dalam bentuk Google Form, kemudian penggunaan LMS atau SIAKAD pada Poltekkes Kemenkes Palu atau e-Akademi. Selanjutnya untuk teknis pelaksanaan pada setiap pertemuan dalam setiap minggu itu terdiri dari pembelajaran secara teori dan ada pembelajaran praktikum. Nah, untuk kegiatan dalam bentuk pembelajaran konsep teori sesuai sub CPMK, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah
problem based learning, kemudian ada project based learning, kemudian brainstorming, diskusi, dan ceramah. Kemudian dalam pembelajaran teori, saya menggunakan LMS tadi atau Siakat, kemudian menggunakan Zoom juga, Google Classroom, dan juga menggunakan media grup WhatsApp. Sedangkan untuk pembelajaran praktikum, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah simulasi dan demonstrasi, dilakukan secara langsung luring pada laboratorium prodi STR Kebidanan. Saya sedikit menjelaskan dalam proses pembelajaran teori bahwa di awal pemberian modul atau bahan ajar teori, kami sudah upload pada Siakat sesuai pertemuan, dan kami juga menguploadnya atau mengirimnya ke grup WhatsApp, yang di dalam grup WhatsApp itu sudah tergabung beberapa dosen pengampu mata kuliah dan ada mahasiswa di dalamnya. Nah, berikut mungkin saya memberikan contoh modul bahan ajar yang telah saya upload pada LMS atau Siakat kami. Ini pada pertemuan kelima dengan topik konsep dasar kebutuhan fisik, psikologis, kesehatan dasar pada balita dan anak prasekolah. Kemudian sedangkan untuk pembelajaran praktikum, sebelumnya kami tim teaching itu bersama membuat penuntun belajar yang kami ramu bersama, kami rangkum bersama, sehingga pada saat pembelajaran praktikum kami dahului dengan pemberian pedoman praktikum. Ini berikut beberapa contoh pedoman atau penuntun praktikum. Salah satunya adalah pemeriksaan fisik bayi baru lahir, penuntun belajar perawatan tali pusat. Kemudian selanjutnya saya membuat jadwal pembelajaran praktikum, membagi kelompok sesuai dengan dosen pengampu, pelaksanaan termasuk jam dan tempat pelaksanaan praktikum laboratorium tersebut dilaksanakan. Terkait dengan pembelajaran praktikum itu sendiri, saya juga mengembangkan sebuah logbook keterampilan. Logbook ini adalah sebagai rujukan penilaian kami sebagai dosen pada saat memberikan penilaian kepada mahasiswa, terkhusus di dalam proses pembelajaran praktikum di laboratorium, untuk menilai apakah mahasiswa tersebut sudah dinyatakan mampu secara mandiri terkait kompetensi-kompetensi yang diharapkan sesuai dengan sub CPMK yang terdapat di dalam RPS. Kemudian untuk penilaian, penilaian ini sesuai dengan pedoman penilaian kurikulum di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Palu, bahwa pedoman penilaian itu adalah dalam bentuk mutu dan huruf, di mana untuk nilai rentang 0 sampai 40 itu adalah E, kemudian rentang nilai 40 sampai 55 itu D, 56 sampai 67 itu adalah C, 68 sampai 78 itu B, dan 79 hingga 100 itu adalah A. Selanjutnya, saya mau mencoba menjabarkan beberapa penilaian. Rangkuman penilaian akhir itu meliputi adalah 20% dari penilaian tugas, kemudian 30% dari penilaian ujian tengah semester, dan 50% adalah penilaian dari ujian hasil atau ujian akhir yang terdiri dari ujian teori maupun ujian praktikum laboratorium. Nah, berikut saya memberikan contoh mulai dari penilaian tugas, penilaian UTS, dan penilaian akhir. Untuk penilaian tugas, berikut ini adalah bentuk rancangan tugas yang sudah saya coba kembangkan. Dalam rancangan tugas tersebut terlihat contoh ya, mulai dari tujuan tugas itu dilaksanakan, kemudian uraian tugas meliputi objek garapan dari
tujuan tugas itu, kemudian batasan-batasan dari apa yang harus dilakukan dalam tugas tersebut, kemudian metode dan cara penyerahan tugas, termasuk dengan deskripsi luaran serta kriteria penilaian, dan di dalamnya juga terdapat pembagian kelompok apabila rancangan tugas itu saya buat dalam bentuk rancangan tugas kelompok. Nah, kemudian deskripsi salah satu atau beberapa deskripsi luaran untuk penilaian tugas itu saya mewajibkan mahasiswa untuk mengupload pada Siakat atau LMS, dan di Siakat tersebut sudah saya atur atau saya setting tentang uraian tugas tersebut, mulai dari kapan tugas tersebut boleh dilaksanakan, dan batas akhir dari pengumpulan tugas tersebut. Selain mewajibkan untuk mengupload pada Siakat, beberapa deskripsi luaran tugas juga saya wajibkan kepada mahasiswa untuk men-share pada media sosial di jurusan kebidanan, yaitu di Facebook jurusan Kebidanan Palu, dan di Instagram atau Jurkep Nasuha untuk Instagram jurusan Kebidanan. Berikut adalah bentuk-bentuk luaran tugas mahasiswa pada mata kuliah Askep Neonatus yang pernah saya buat dan mewajibkan mahasiswa untuk men-share pada media sosial. Selanjutnya untuk penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, untuk penilaian UTS maupun UAS saya menggunakan Google Classroom, dan biasa juga menggunakan LMS atau Disiakat. Berikut ini saya memberikan beberapa contoh yang pernah saya lakukan pelaksanaan ujian tengah semester pada Google Form. Ini yang linknya saya berikan kepada mahasiswa melalui grup WhatsApp. Kemudian ini adalah pelaksanaan ujian tengah semester dan UAS yang saya laksanakan melalui media LMS atau Siakat. Nah, di Siakat ini sudah bisa disetting berapa soal, berapa waktu total waktu pelaksanaan, dan mahasiswa sendiri bisa langsung melihat nilai hasil yang diperoleh setelah mereka mengerjakan tugas tersebut atau ujian-ujian tersebut. Masih dalam bentuk penilaian akhir itu adalah keseluruhan rekapitulasi dari kami, tim teaching atau tim dosen, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah. Rekapan akhir itu nanti akan terupload pada Siakat, karena saya sebagai koordinator mata kuliah pada mata kuliah Askep Neonatus ini, sehingga saya yang memiliki akses untuk mengupload di saat di mana saya bisa membuka dan menutup, mengunci nilai-nilai tersebut, sehingga mahasiswa ataupun dosen lain tidak bisa mengubah apabila saya sudah mengunci penilaian tersebut. Dalam Siakat tersebut, setelah terupload bisa kita cetak sesuai kebutuhan, apakah itu dalam bentuk PDF, Word, dan sebagainya, dan selanjutnya akan kami laporkan yang sudah diberikan tanda tangan oleh setiap dosen pengampu yang diketahui oleh Ketua Program Studi atau Kaprodi. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan proses pengajaran yang sudah saya lakukan sebagai pendidik atau dosen. Yang saya jabarkan adalah mata kuliah Askep Neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikutnya saya mencoba memaparkan video proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dalam video ini saya akan memaparkan
atau memperlihatkan proses pembelajaran yang sifatnya praktikum, yaitu praktikum tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir pada mata kuliah Askep Neonatus yang saya lakukan pada laboratorium Prodi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Oke, baik. Kita pagi ini lanjut ya untuk pembelajaran praktikum, masih lanjut untuk topik kemarin ya, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ini kelompok 3 ya? Iya Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya coba absen dulu karena sepertinya di kelompok ini harusnya ada 4 orang ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ibu Adika Ibu. Oke, baik ya. Nanti setelah selesai di akhir kita praktek, silahkan ditandatangan pada absensi yang sudah Ibu siapkan ya. Baik Ibu. Ya, baik. Sebelumnya mohon disiapkan logbooknya, penuntut belajarnya di bawah. Semua? Iya. Oke, ya, baik ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita praktek ya pemeriksaan fisik, karena ini adalah sudah pembelajaran praktikum yang ketiga kalinya untuk kelompok 3. Jadi Ibu tidak melakukan demonstrasi lagi, tetapi ada beberapa hal yang akan Ibu review kembali ya. Kemudian terkait dengan poin-poin penting yang harus diperhatikan. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk setiap mahasiswa melakukan simulasi dan demonstrasi ya. Ya, jadi ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan ya terkait dengan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ya. Yang pertama adalah pada saat melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, kita memastikan bahwa bayi itu dalam kondisi dia hangat, gitu. Hangat dalam artian dia meminimalkan untuk terjadinya kehilangan panas. Gitu. Jadi misalnya pada saat Anda melakukan pemeriksaan pada daerah dada, upayakan daerah-daerah yang lain itu dalam posisi tertutup, ya. Nah kemudian prinsip kedua adalah prinsip PI, gitu ya. Ada yang tahu prinsip PI apa saja? Cuci tangan dan memakai handscoon. Ya, oke. Ya, jadi prinsip PI itu yang pertama adalah selalu melakukan atau mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan, ya. Kemudian menggunakan handscoon, ya, terutama pada daerah-daerah yang kita anggap memudahkan terjadinya penularan infeksi. Nah, kemudian prinsip PI selanjutnya adalah sebaiknya lakukan pemeriksaan secara sistematis. Jadi tidak melakukan pemeriksaan dari kaki, kemudian naik ke kepala, kemudian naik turun lagi ke kaki, tapi sebaiknya dimulai dari kepala sampai di kaki atau biasa kita kenal dengan istilah head to toe, ya. Oke, kemudian prinsip ketiga adalah pastikan bayi pada saat kita lakukan pemeriksaan itu nyaman, gitu. Karena bayi ini kan tidak bisa ngomong, gitu. Pada saat kita mau pegang, kita mau ambil, tentunya dia tidak bisa berbicara bahwa dia tidak mau dipegang. Jadi pastikan pada saat melakukan pemeriksaan bayi itu sudah dalam kondisi kenyang, kemudian dia tidak dalam kondisi basah dan sebagainya, sehingga memudahkan pada saat kita mau melakukan pemeriksaan fisik, ya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah tentunya kita harus mengamati, gitu ya, menemukan pada saat kita menemukan bagian-bagian yang berbeda, gitu. Misalnya pada saat kita melakukan pemeriksaan kepala ternyata kita menemukan adanya benjolan ataupun kelainan-kelainan kongenital yang terjadi, biasanya ada yang dikenal dengan istilah polidaktili dan sindaktili. Ada yang tahu polidaktili, sindaktili? Kalau polidaktili jadi lebih dari 5 Ibu. Oke, ya, polidaktili itu jadinya berlebih, gitu. Jadi lebih dari 5, sedangkan sindaktili itu jadinya ya nah, ya. Oke, jadi itu adalah hal-hal prinsip-prinsip penting yang perlu kita perhatikan ya dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Selebihnya karena kita sudah melakukan praktikum ini sebanyak 3 kali, saya hanya menekankan pada prinsip-prinsip penting itu pada saat melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, ya. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang perlu kita diskusikan lagi? Sudah Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya. Mungkin sebelumnya saya lihat absen dulu. Ya, silahkan. Mungkin Kesia terlebih dahulu untuk praktik melakukan demonstrasi. Ya, logbooknya boleh saya minta Kesia? Ya,
Ya, jadi tidak menggunakan penuntun belajar ya, mohon penuntun belajarnya tidak dipegang pada saat melakukan demonstrasi agar saya bisa menilai bahwa Anda bisa melakukan dengan benar tanpa melihat penuntun belajar. Ya, silakan Kesia. Nama saya Kesha Mufin Tamara. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sebelumnya kita melakukan pemeriksaan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita memakai handscoon. Memakai handscoon dan memakai APD, kita melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Tetapi kita meminta izin dulu kepada ibu sang bayi untuk melakukan pemeriksaan fisik. Baik ibu, permisi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir atau bayi ibu. Mungkin ada nanti saya meminta bantuan, bisa ibu membantu saya. Kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, kita pastikan bayi tetap dalam keadaan hangat dan tidak terbuka dari kainnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada kepala bayi, apakah ada sepal hematom atau saput succedanum dan tanda Moldi. Baik, setelah kita melakukan timbang badan bayi baru lahir dan panjang ukuran bayi baru lahir, kita melakukan panjang kepala bayi. Kita mengukurnya dari circumferential frontal occipitalis dengan panjang kepala bayi normal 34 cm. Oke, baik. Ya, kita tadi sudah selesai ya. Jadi satu-satu tadi sudah melakukan, semuanya sudah Ibu lihat. Pada logbooknya sudah melakukan pemeriksaan fisik ya. Ayo mungkin kita selesai diskusi untuk kegiatan post conference. Mungkin boleh merapat mendekat sedikit biar kita lebih dewasa untuk berdiskusi. Ya, oke, baik. Ya, kita diskusi kembali ya. Jadi setelah Ibu melihat ya setiap mahasiswa melakukan simulasi praktek pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, tadi kita mulai dari Kesia ya. Untuk Kesia secara keseluruhan tadi sudah sangat baik, namun Ibu perlu mengingatkan bahwa mungkin nantinya pada saat Kesia melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir pada bayi yang sebenarnya, mungkin harus lebih memperhatikan kenyamanan bayi gitu ya. Karena kalau saya melihat tadi mungkin karena Kesia terlalu konsen melakukan pemeriksaan sehingga kurang menjalin komunikasi gitu ya. Komunikasi bisa kepada bayinya juga kepada ibunya, orang tua bayi ya. Oke. Ya, sudah Kesia ya. Jadi hanya Kesia diskusi kemasukan dari saya hanya itu saja ya. Secara keseluruhan sudah cukup baik. Kemudian tadi yang kedua Sarifah ya. Ya, oke. Sarifah juga sudah cukup baik tadi ya. Namun tadi Ibu sempat melihat ya pada saat pemeriksaan kepala pada bayi. Jadi idealnya pada saat kita melakukan pemeriksaan kepala pada bayi, sebaiknya pita senti itu harus terbalik. Tadi saya melihat di situ yang kurang tepat dilakukan oleh Sarifah ya, tapi selebihnya sudah cukup baik ya. Sarifah nanti mungkin menjadi perhatian untuk pemeriksaan atau pemeriksaan selanjutnya ya. Ibu. Oke, kemudian untuk uswatun ya yang terakhir. Nah, uswatun ini banyak tremornya ya. Bu. Oke ya, jadi sebenarnya secara keseluruhan juga sudah cukup baik, namun Ibu melihat mungkin karena gugup ya, sehingga ada beberapa langkah yang terlupa gitu ya. Yang pertama, dilakukan nggak tindakan pencegahan infeksi? Sepertinya ada yang kurang ya, tidak melakukan cuci tangan pada saat melakukan sebelum melakukan pemeriksaan. Betul uswatun tadi ya?
Ya, kemudian saat melakukan pemeriksaan dada tadi, uswatun tidak berupaya untuk menutupi atau menyelimuti bayi gitu. Karena tadi di prinsip yang pertama Ibu sudah sampaikan bahwa kita harus tetap menjaga kehangatan bayi pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi itu yang perlu menjadi hal-hal penting yang perlu diingat oleh uswatun gitu ya. Tetap harus menjaga prinsip pencegahan kehilangan panas pada bayi ya. Oke, uswatun? Ya, oke, baik. Secara keseluruhan sudah cukup baik, cuma tadi yang prinsip-prinsip itu yang terlupa oleh uswatun lakukan ya. Ya, jadi Ibu rasa secara keseluruhan 3 mahasiswa itu sudah cukup baik ya. Jadi catatan penilaian kompetensi yang sudah Anda lakukan sudah Ibu tuliskan pada notebook ini nanti ya. Silakan nanti Ibu kembalikan. Silakan dilihat ya. Bagi yang Ibu berikan catatan belum kompeten, silakan nanti melakukan kontrak kembali untuk kita simulasi ya. Tentunya sesuai dengan jadwal pembelajaran praktikum yang sudah terjadwal ya. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu kita diskusikan lagi pada siang hari ini. Sudah cukup jelas Ibu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada, sekali lagi saya sampaikan kita ketemu lagi untuk minggu depan. Silakan disampaikan pada kelompok 4 ya. Iya, kelompok selanjutnya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.